Bang Pacul pernah mengatakan, hati-hati sama orang yang diam. Atau secara tidak langsung mengatakan hati-hati sama Pak Jokowi. Diam, tapi nanti akhirnya lihat. Pak Jokowi kita tahu diserang terus. Oleh siapa? Oleh kelompok yang di sana. Kita tahu di sana siapa saja. Ada Egy Sujana, ada Roy Suryo, ada Fadila, ada Simon, ada Tifa, ada Raffi Harun, dan lain-lain. Mereka terus menyerang Pak Jokowi. Juga putranya, itu Mas Gibran. Pak Jokowi diam selama terus di utak-atik masalah ijazah palsu. Diam karena buat Pak Jokowi, buat apa harus ngeladenin? Dan kalau ada yang mengatakan bahwa andaikan saja Pak Jokowi memberikan ijazahnya, selesai urusan. Lah, emangnya siapa ente-ente semua? Kok harus Pak Jokowi harus menyerahkan ijazah itu? Ya, kewajiban apa Pak Jokowi harus memberikan ijazah kepada Anda? Pak Jokowi akan memperlihatkan nanti di pihak kepolisian dan itu sudah dilaporkan. Dan setelah dilaporkan, ternyata apa reaksi mereka? Ada yang bilang pembungkaman, ada yang bilang intimidasi, ya, dan lain-lain. Beda pada saat mereka waktu menghujat Pak Jokowi. Lain kan? Waduh, teriak-teriak sono mari dan sebagainya lah pokoknya. Tapi sudah dilaporkan. Bilangnya apa? Pembungkaman. Nggak pantas Pak Jokowi sebagai mantan presiden melaporkan. Wah, dan lain sebagainya lah. Jadi melemah. Pak Jokowi sudah hilang kesabaran. Atau kesabaran ada batasnya. Ngeri kalau ngelihat Pak Jokowi bicara. Coba lihat. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Ya, saya rasa itu. Pada saat Pak Jokowi melapor ke pihak kepolisian, didampingi kuasa hukum, apakah mungkin Pak Jokowi memberikan ijazah palsu kepada pihak kepolisian? Ini negara Indonesia ini transparan. Ya, jelas yang dibawa pasti adalah ijazah asli, transkrip asli, skripsi asli. Ya, tinggal nanti buktikan saja. Ya, yang mereka mengecein, ya kita buktikan saja, katanya nanti kita lihat. Ya, kita buktikan di pengadilan nanti. Pak Jokowi sudah memberikan kepada pihak kepolisian. Ya. Tapi coba lihat. Mereka-mereka seperti Dr. Tifa dan lain sebagainya. Mereka sudah tidak seperti dulu lagi menyerangnya. Walaupun katanya Roy Suryo masih lah. Oh, saya senang, saya ketawa-ketawa terus kan. Tapi kan wajah tidak bisa membohongi hati. Tetaplah tegang. Dilaporkan. Egy Sujana mengatakan, wah ini pembungkaman katanya. Seperti itu. Harusnya ya tetap semangat dong seperti dulu. Jangan berubah. Ya. Dan yakinlah bahwa kebenaran itu akan datang. Coba kita lihat.
kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Dengan arif dan bijaksana. Apakah mereka bijaksana? Cara-cara mereka yang dilakukan dengan malah sampai menghina dan lain sebagainya. Ya, apakah itu bijaksana? Sekarang mereka bicara bijaksana. Gimana kemarin-kemarin? Woi, apa yang kalian lakukan kemarin-kemarin ya kepada Pak Jokowi? Jejak media sudah bisa melihat semua mereka, bagaimana mereka melakukan kepada Pak Jokowi. Sekarang bicara bijaksana. Kalau dibilang aib, Indonesia aib, siapa yang aib? Siapa yang memberikan aib? Justru Indonesia sekarang dikotori oleh orang-orang yang seperti ini, ngutak-ngatik masalah ijazah. Bukan melihat prestasi gemilangnya Pak Jokowi selama 2 periode. Malah masalah ijazah dibicarakan. Presiden kita Bapak Prabowo kita lihat ya dalam satu statementnya masih ngurusin ijazah palsu, kata Pak Prabowo. Ntar jangan-jangan ijazah gua dicari-cari, kata Pak Prabowo. Artinya apa? Ya hal remeh temeh gitu loh. Ya masalah ijazah kok diutak-atik. Lihat dong kinerja selama 2 periode. Masa sama ijazah? Ya kan? Kan kita harusnya pakai logika gitu loh. Ada apa yang semacam inilah yang sebetulnya mengotori bangsa Indonesia sebenarnya. Ya. Masalah remeh-temeh. Bukan percontohan. Sayang ilmu-ilmu yang mereka punya ya dipakai hal-hal yang semacam ini. Dan kalau saya lihat di antara mereka semua itu ada satu orang yang saya lihat sepertinya cari aman. Teman-temannya berteriak-teriak, teman-temannya dilaporkan, dia tidak dilaporkan. Tapi memberikan terus ngompori kepada Pak Jokowi. Selalu ada dalam pertemuan mereka, tapi cari aman. Temannya dilaporkan, dia tidak dilaporkan karena dia cari aman. Pak Jokowi tetap semangat, laporkan, bagus, dan kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.